rakaat al-fajr, dua rakaat salat subuh, salat sunnah subuh yang kita lakukan tadi, kata Nabi, khairun, pahalanya lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Maka kalau salat sunnah qabliyah subuh saja yang kita lakukan dua rakaat tadi, pahalanya lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya, apalagi pahala salat subuh yang baru saja kita lakukan. Insyaallah kita semua senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, subuh ini insyaallah kita lanjutkan kajian kita tentang fikih ibadah. Masih dalam kitab Al-Fiqhu 'ala al-Madzhab al-Arba'ah. Pada jilid yang pertama di halaman 202. Seperti biasa kita coba baca dan diskusikan, nanti Bapak Ibu yang ingin bertanya silahkan. Kita awali dari at-tasmiyatu fi shalah, hukum membaca basmalah dalam salat. Bi ayyaqula, membaca basmalah atau bismillahirrahmanirrahim, fihi tafsilun 'inda al-madzahib. Keterangannya adalah beberapa pendapat menurut para imam mazhab. Apa kata Imam Hanafi membaca basmalah ini? Yusammal imamu wal munfaridu sirran fi awwali kulli raka'atin. Kata Imam Hanafi bahwa seorang imam atau seorang makmum atau orang yang salat sendirian, tetaplah dia membaca basmalah ini fi awali kulli raka'atin, di setiap awal rakaat, sirran, dia baca sir. Maka seorang imam yang bermadzhab Syafi'i, yang bermadzhab Hanafi, seorang imam atau kemudian orang yang salat sendirian, apakah dia membaca basmalah, Ustaz? Ya, dia membaca basmalah, tapi dia baca sir. Apa makna sir ini? Tidak jelas. Lawan kata dari jahar. Kalau jahar terdengar dia jelas, tapi kalau sir dia yang mendengar bacaan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebih penjelasannya begitu menurut mazhab Hanafi. Kemudian yang kedua, mazhab yang kedua, Imam Maliki. Apa kata Imam Malik? Yukrahul ityanu bit tasbiyah. Makruh hukumnya membaca basmalah. Maka kalau dalam mazhab Maliki tak pakai basmalah, dia langsung. Nanti kalau ada orang sebut, Ustaz, saya dengar tidak boleh membaca basmalah itu, langsung dia membaca Fatihah. Betul apa tidak? Betul. Karena dalam mazhab Maliki memang makruh hukumnya membaca basmalah. Maka nanti kalau ada orang yang sebut tidak ada membaca basmalah sebelum membaca Fatihah itu, tidak ada anjuran untuk membaca basmalah, itu betul memang. Karena dalam mazhab Maliki dia sebut yukrahul ityanu bit tasmiyati, makruh hukumnya membaca basmalah. Maka kalau mazhab Maliki dia tak pakai. Yang ketiga, Hanafi dibaca tapi sir, Maliki makruh. Yang ketiga Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i berbeda dengan yang tadi. Apa kata beliau? Al-basmalatu ayatun minal fatihati, bahwa basmalah itu satu ayat dari surah Al-Fatihah. Maka nanti kalau baca Al-Quran, tengok dalam mushaf, tengok dari Al-Quran, buka surah Al-Fatihah, dia tuliskan nanti Bismillah itu satu ayat dari surah Al-Fatihah. Maka dia buat Al-Basmalatu ayatun minal Fatihah, bahwa basmalah itu satu ayat daripada bilangan surah Al-Fatihah. Fal-ityanu biha fardun, maka membacanya itu hukumnya wajib. Maka
Syafi'i dia mesti membaca basmalah nih. Fa hukmuha, maka hukumnya hukmil Fatihah. Maka hukumnya sama dengan hukum Fatihah ini. Fi sholati sirriyati awil jahriyah. Baik salatnya salat sir ataupun salat jahar. Fa'alal musalli, maka bagi orang yang salat ayyatiya bin tasmiyati, dia mesti membaca basmalah jahran, dia baca jahar fis salatil jahriyati, pada salat-salat yang dilakukan secara jahar. Apa maknanya? Siapapun yang mengamalkan atau yang bermadzhab Syafi'i ini, maka membaca basmalah ini dia mesti baca jahar kalau salatnya salat jahar. Salat subuh, salat maghrib, salat isya, salat maghrib, salat isya, salat subuh, itu salat jahar. Maka kalau mazhabnya Syafi'i, bacalah basmalah itu dengan jahar. Maka tak perlu kita ragu. Kenapa tadi? Karena basmalah itu kata Imam Syafi'i adalah satu ayat atau bagian dari surah Al-Fatihah. Bagaimana menurut mazhab Hambali? Al-Hanabilatu, sedangkan dalam mazhab Hambali qalu, mereka berkata at-tasmiyatu sunnah, maka membaca basmalah itu dia sunnah, tak wajib. Wal musalli, dan orang yang salat ya'ti biha fi kulli rak'atin sirran, dan bagi orang yang salat dia membaca di setiap awal rakaat itu sir. Maka tadi kita simpulkan Hanafi dan Hambali membaca basmalah tapi dia baca sir. Maliki tak boleh membaca basmalah, makruh. Sedangkan dalam mazhab Syafi'i mesti harus membaca basmalah. Kalau salatnya salat jahar, dia baca jahar. Tapi kalau salatnya salat sir, dia baca sir. Maka itu beberapa informasi atau keterangan-keterangan yang dituliskan oleh para ulama tentang hukum membaca basmalah. Kenapa di Saudi itu tak membaca basmalah, Ustaz? Kita kalau sholat di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi tak terdengar kita membaca basmalah. Kenapa dia tak baca, Ustaz? Dia baca basmalah? Tak, dia baca basmalah, tapi dia baca sir. Karena Saudi Arabia itu mazhabnya Hambali. Dalam mazhab Hambali tetap membaca basmalah, tapi dia baca sir. Itulah makanya tak terdengar sama kita. Bang Sudes, tahu lurus, rapatkan shaf, langsung dia. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tak terdengar sama kita. Apakah dia enggak baca basmalah? Dia membaca basmalah, tapi dia baca sir. Tapi hebatnya beliau ini, Imam Sudes ini, dulu ketika datang diundang ke Indonesia, diminta menjadi imam di Masjid Istiqlal karena dia paham, dia orang berilmu, beliau orang hebat, profesor. Dia mengerti masyarakat Indonesia ini bermadhab, mayoritas bermadhab Syafi'i. Ketika diminta menjadi imam, dia bacalah basmalah itu jahar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Selesai Fatihah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la. Itu dia maksudnya. Dia berilmu, dia paham. Di Masjidil Haram dia tak pakai, tapi ketika dia datang ke Indonesia diminta menjadi imam, dia bacalah basmalah itu dengan jahar. Maka pendapat para ulama tadi, imam mazhab tentang basmalah adalah sudah kita sampaikan. Hanafi
dan Hambali dia baca sir, Maliki tak pakai, sedangkan Imam Syafi'i dibaca basmalah. Wajib hukumnya kalau salatnya salat jahar dibaca dia jahar, tapi kalau salatnya salat sir tetap membaca basmalah dalam keadaan sir. Jelas Bapak Ibu? Baik. Ada yang mau bertanya? Kita lanjut. Kemudian berikutnya al-italatul qiraati, memanjangkan bacaan. Italatul qiraah, memanjangkan bacaan fi rak'atil ula, pada rakaat yang pertama, anil qiraati fi tsaniyati, daripada rakaat yang kedua. Memanjangkan bacaan surah atau ayat Al-Quran daripada di rakaat pertama daripada rakaat kedua adalah di antara yang disunnahkan di dalam salat. Maka kalau ingin mendapatkan amalan yang lebih, amalan yang sunnah ketika kita melaksanakan salat, usahakan ketika salat itu di rakaat pertama bacaannya lebih panjang. Satu sisi kalau berjamaah, keutamaannya nanti supaya orang yang masbuk ini dia tidak masbuk. Kalau dia terlambat masuk masjid, lebih panjang bacaannya di rakaat pertama, maka orang yang terlambat datangnya kan bisa jadi dia tak terhitung masbuk. Itu maka kita bacakan. Apa contohnya? Ya, bacalah misalkan di rakaat pertama itu surah Ad-Duha. Ad-Duha 11 ayat. Wadduha wal-laili idza saja. Setelah itu usahakan pula baca di rakaat yang kedua yang lebih pendek surahnya, yang lebih ringan surahnya, lebih pendek dia. Apa misalkan? Boleh kita baca surah An-Nas, boleh kita baca surah Al-Ikhlas. Jadi kalau diamalkan ketika ada imam atau ketika kita salat sendirian, kita salat sunnah, kita memanjangkan bacaan di rakaat yang pertama daripada rakaat yang kedua, secara tak langsung saat itu kita telah mengamalkan dari yang sunnah. Kita telah mengamalkan apa-apa yang disunnahkan oleh Nabi ketika kita sholat. Maka itu kita amalkan. Illa fi subhi yaumil jumu'ati, kecuali di subuh hari Jumat. Bagaimana di subuh hari Jumat itu? Yusannu, disunnahkanlah lil imam, bagi seorang imam, apa yang disunnahkan? Biqiraati surah As-Sajadah, membaca surah As-Sajadah yang kita pakai di musim ini. Ada pengkhususan membaca surah As-Sajadah di setiap subuh hari Jumat. Maka kalau kita hadir, kita yang sholat berjamaah tadi, secara tak langsung dapat kita yang wajib, dapat pula kita yang sunnah. Kulluha, secara total seluruhnya dibaca surah Sajadah, seperti yang Imam pimpin tadi ketika sholat subuh. Wa surah, dan begitu pula dianjurkan membaca surah Al-Ata. Apa makna Al-Ata ini? Surah Al-Insan. Hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Maka dapat kita bacalah pada rakaat pertama As-Sajadah, setelah itu baca pula surah Al-Ata. Tak dapat dua-duanya, minimal membaca surah As-Sajadah. Tak dapat pula As-Sajadah, tak masalah, boleh kita baca surah-surah yang lain. Maka kalau ingin mendapat yang lebih khusus, ada pengkhususan kata para ulama di subuh hari Jumat ini, kita membaca surah As-Sajadah. Itu kita amalkan. Dapat dua, dapat As-Sajadah dan dapat pula hal ata 'alal insan, bagus. Tak dapat minimal
as-sajadah. Tak ada apapun as-sajadah, minimal membaca surah yang lain. Dan perlu untuk kita ketahui bahwa membaca surah itu setelah Fatihah itu hukumnya adalah sunnah, tak wajib. Yang wajib itu membaca Fatihah. Maka kata Nabi, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tak sah salat kalau tidak membaca Fatihah. Maka membaca Fatihah itu wajib. Kalau membaca surah sunnah. Nanti kalau ada imam pimpin salat kita, salat maghrib, rakaat pertama, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Habis itu rukuk dia, Allahu Akbar. Sah enggak salat kita? Sah, ya sunnah. Mana tahu lupa, mana tahu imam sah. Karena dia adalah sunnah. Maka urutannya adalah tadi, usahakanlah memanjangkan bacaan surah di rakaat pertama daripada rakaat yang kedua. Dan khusus di subuh hari Jumat adalah ada pengkhususan. Apa dia? Dianjurkan bagi kita untuk kemudian membaca surah As-Sajadah dan surah Al-Ataq. Maka kemudian itulah beberapa kemudian anjuran-anjuran yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita ketika kemudian kita melaksanakan sholat. Itu poin yang kedua. Ketiga, ada bertanya Bapak Ibu yang kedua? Ya, saya hendak. Kapan kita sebagai jemaah membaca Fatihah? Kalau imamnya itu langsung aja langsung rukuk. Kapan kita membaca Fatihah kalau imamnya langsung rukuk? Yang tak baca surah tadi. Iya. Dah pernah kejadian? Belum lagi nak. Salat maghrib rakaat pertama setelah baca Fatihah, imamnya habis itu langsung rukuk. Dia belum pernah lagi kejadian tak? Itu pun kalau kejadian, mana tahu ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Rukuk imam, Allahu Akbar. Ikut langsung rukuk jamaah. Kalau pun kejadian. Bagaimana membaca Fatihah ini Ustaz hukumnya? Imam Syafi'i jelas yuftaradu fardun, diwajibkan 'alal ma'mum membaca Fatihah. Yuftaradu 'alal ma'mum, diwajibkanlah membaca Fatihah bagi makmum khalfal imam, di belakang imam. Kapan dia dibaca? Setelah selesai imam membaca Fatihah. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin. Imam diam sejenak, makmum membaca Fatihah. Itu hukumnya wajib kalau baca Bismillah, maka diamalkan. Illa in kana masbuqan, kecuali dia dalam keadaan masbuq. Apa makna masbuq? Dia terlambat. Kalau terlambat tak wajib lagi. Begitu Bapak Ibu ayah bunda masuk ke masjid, imam langsung rukuk, Allahu Akbar, rukuk dia. Apa yang kita lakukan? Masuk masjid langsung berniat, usalli fardhus subhi rak'ataini ma'muman lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Takbiratul ihram dulu, baru kemudian rukuk mengikut imam. Tak boleh langsung rukuk, mesti niat dan takbir. Namanya takbiratul ihram. Yang kedua takbiratul intiqal. Maka tak langsung rukuk. Niat, setelah itu takbiratul ihram, baru kemudian rukuk. Bagaimana dengan bacaan Fatihahnya? Bacaan Fatihahnya yang tak sampai, yang tak sempat,
secara otomatis dia mengikut dengan bacaan imam. Maka kata ayah tadi, bagaimana kalau dengan bacaan Fatihah tadi imamnya langsung ruku? Ya kita langsung ruku. Salat wajib, salat istir berjamaah, contoh salat zuhur, salat asar. Apa yang dilakukan makmum di belakang Ustaz? Makmum normal seperti biasa. Ketika imam takbiratul ihram, lalu kemudian kita takbir. Setelah takbir bacalah iftitah. Setelah iftitah bacalah Fatihah. Setelah Fatihah bacalah surah. Rupanya baru baca surah, baru baca basmalah atau dapat 2 ayat, imamnya ruku, makmum langsung ruku. Atau kita masih membaca Fatihah, belum selesai pula Fatihah, imam dah ruku, kita langsung ikut ruku. Atau masih membaca iftitah, imamnya langsung ruku, kita pun langsung ikut ruku. Karena sebagai seorang makmum, hukum idealnya kata Nabi adalah mengikut imam. Innama ju'ilal imamu, kata Nabi, imam itu dipilih liyu'tamma bih, untuk kita ikuti. Fa idza kabbara, kalau dia bertakbir, fakabbiru, kita ikut bertakbir. Wa idza raka'a, kalau dia ruku, farka'u, kita ikut ruku. Wa idza sajada, kalau dia sujud, maka kita pun ikut sujud. Syafi'i mesti membaca basmalah, mesti membaca Fatihah. Nanti kalau ada yang mengatakan tidak membaca Fatihah Ustaz, pendapat yang lain. Kata Imam Hanafi, memang inna qira'atal ma'mumi khalfa imamihi makruhatun. Kata Imam Hanafi, membaca Fatihah di belakang imam itu makruh. Ya tak boleh, makruh, dilarang. Kata Imam Malik juga demikian, al-qira'atu khalfal imami mandubatun fi sirriyati. Kata Imam Maliki, membaca Fatihah di belakang imam itu kalau salatnya salat sir dia mandub itu sunnah. Tapi kalau salatnya salat jahar makruh. Kita itu pendapat ulama. Dengan tidak menyalahkan kalau nanti ada jamaah yang mengatakan tak ada membaca Fatihah, kita makmum tak membaca Fatihah, betul, dapat yang lain. Tapi kalau yang menganut memegang mazhab Syafi'i, dia mesti dia tetap membaca Fatihah. Kalau imam ruku, makmum pun langsung ikut ruku. Begitu ada penjelasan. Wallahu a'lam. Ada lagi Bapak Ibu? Yang ketiga, at-tasbihu fil ruku' was sujud, membaca tasbih dalam keadaan rukuk dan sujud, ketika rukuk dan sujud. Wa minha, dan di antara yang disunnahkan itu adalah ayyaqula, orang yang salat wa huwa raki'un, ketika dia rukuk membaca subhana rabbiyal azim. Nanti sebagian menambahkan subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Itu nasnya, teksnya boleh, lafaznya boleh. Laisa lahu lafzun muayyanun, tidak ada lafaz yang muayyan, yang ditentukan, yang muqayyad, yang terikat. Boleh nanti kalau ada jemaah membaca subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, itu boleh. Kalau ada nanti yang menambahkan wa bihamdi, silahkan subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, itu juga boleh. Sama di sujud juga demikian, dalam sujud juga demikian, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Itu bagian dari yang sunnah. Bagaimana tangan ini kita letak Ustaz? Maka kemudian wahwa, dan orang yang salat itu yad'u, hendaknya lah dia meletakkan tangannya, yad'u yadayhi, meletakkan tangannya ala rukbatayhi, di atas lututnya sambil dia tekan. Jadi di mana tangan ini kita letak kalau rukuk Ustaz? Ya, di
lututnya ditekan, tidak di bawah lutut dan tidak di atas lutut, pas dia di lutut itu, ditekan. Wa antakuna asabi ayadaihi mufarrijatan, dan kemudian asabi jari jemarinya direnggangkan. Dirapatkan atau direnggangkan tangannya kalau kita ruku Bapak Ibu. Direnggangkan, ditekan, lutut itu ditekan. Nanti dalam ilmu kesehatan, ilmu kedokterannya ada nilai khusus tersendiri. Jadi dia bukan ditempelkan saja. Jadi ketika kita ruku, tangan di lutut itu bukan hanya menempel, tapi ditekankan dia. Makanya jari jemarinya direnggangkan, ditekan, supaya darah itu mengalir dia dengan sempurna. Laki-laki dan perempuan sama. Itu dia. Jadi kalau selama ini hanya sekedar kita tempelkan saja, itu tak betul. Berarti rukunya tak sempurna. Bagaimana ruku yang sempurna itu, Ustaz? Bagaimana ruku seseorang yang sempurna itu? Bihaitsu, kalau seandainya subbal ma, kalau seandainya diletakkan gelas di atas pundaknya ini, di bahunya diletakkan gelas ini, tak jatuh gelas itu, tak jatuh wadahnya. Di atas. Berarti lurus atau bengkok begini? Lurus begini. Diletakkanlah air itu, tak jatuh dia. Kalau dia tak lurus jatuh, kalau dia rendah kali jatuh, maka dia lurus. Punggung kita ini lurus, kemudian tangan di atas lutut menekan, jari jemari dibuka, ditekannya supaya aliran darahnya mengalir dengan sempurna. Beda nanti kalau sujud. Kalau sujud itu nanti dianjurkan jari jemarinya dia dirapatkan, merapat kita begini. Tapi kalau dia ruku, jari jemarinya direnggangkan, karena dia ada tekanan, ditekan lututnya. Tapi kalau ruku direnggangkan, kalau sujud dia dirapatkan. Dah habis Pak? Belum. Belum. 10 menit lagi. Maka itu kalau ruku, tak perhatikan. Jadi nanti kalau ada yang hanya menempelkannya tak betul itu, berarti sholatnya tak sempurna. Maka kalau tak sempurna, tekan dia baik-baik, bahunya lurus, punggungnya sini lurus. Kalau diletakkan wadah atau air tak jatuh. Begitu keterangan dalam hadis. Wa kaifiyatun nuzul lisujud, dan kemudian orang yang salat, tata cara orang yang salat ketika dia hendak sujud, nuzul turun ketika sujud adalah ayat sila, hendaknya dia turun ila sujud, melaksanakan sujud itu ala rukbatihi, lututnya dulu turun. Kalau mau sujud itu lututnya dulu turun, thumma yadaihi, setelah itu baru kemudian tangannya. Kalau mau sujud itu apa yang duluan? Lututnya dulu. Setelah itu yadaihi, setelah itu tangannya, telapak tangannya. Tsumma wajhih, kemudian setelah itu baru wajahnya. Lutut dulu turun, setelah itu tangan, baru kemudian wajah. Kalau turun wa bi'aksi dzalika 'indal qiyam, dan kalau berdiri lawannya. Berarti kalau berdiri lawannya, apa yang duluan diangkat? Wajah dulu, setelah itu tangan, baru kemudian lututnya. Saya ulang. Kalau hendak sujud, turunkan dulu lututnya, setelah itu baru kemudian telapak tangannya, setelah itu baru kemudian wajahnya. Kalau naik, wajahnya dulu, baru tangannya, baru kemudian lututnya. Karena itu pilihannya.
mendahulukan telapak tangan Bapak Ibu kalau mau sujud? Kalau tak mampu. Nanti hadis yang pakai telapak tangan ini hadisnya dari Abu Hurairah. Abu Hurairah keterangan hadisnya mengatakan menggunakan telapak tangan. Kenapa Abu Hurairah menggunakan telapak tangan dalam keterangan hadisnya, dalam sanad jalur periwayatannya? Karena Abu Hurairah ini sahabat yang terlambat masuk Islam, yang mendahulukan telapak tangannya jadi setelah wajahnya, baru kemudian lututnya. Itu Wa'il bin Hujur sanad jalur periwayatannya. Mendahulukan telapak tangannya, periwayatannya jalur sanadnya dari Abu Hurairah. Kenapa Abu Hurairah ini berbeda dalam periwayatannya? Karena Abu Hurairah ini sahabat yang agak terlambat masuk Islam. Terlambat dia masuk Islam. Dah lama Nabi berdakwah, barulah kemudian sampai hidayah, baru kemudian sampai dakwah risalah itu kepada Abu Hurairah. Dia orang Yaman. Abu Hurairah ini orang Yaman. Yaman itu kalau lihat di peta nanti di bawah Yaman, kemudian di atasnya Saudi Arabia, di sampingnya Mesir. Lambat dia masuk Islam. Kapan dia masuk Islam? Kurang lebih dalam beberapa riwayat kurang lebih 3 tahun sebelum Nabi wafat. Kapan Nabi wafat? Berapa usia Nabi? 63 tahun. Kapan Abu Hurairah masuk Islam? 3 tahun sebelum Nabi wafat. Kalau kita kurangkan 63 dikurang 3, 60 tahun. Biasanya orang kalau 60 tahun yang pertama bermasalah adalah lututnya. Orang kalau sudah 60 tahun yang pertama bermasalah biasanya lututnya. Dan itu terjadi. Maka saat dia masuk Islam, saat Abu Hurairah masuk Islam, dia lihat Nabi saat itu ketika hendak sujud, Nabi mendahulukan telapak tangannya. Nah, itu beberapa keterangannya. Maka dua-duanya boleh. Kata ayah anda tadi, kalau bermasalah dengan lututnya silahkan. Ya memang begitu. Nanti sama dengan sujud, sama dengan ketika duduk di antara dua sujud, kakinya ditekuk. Tapi kalau tak bisa ditekuk, kakinya harus dibuat ke depan Ustaz, tak masalah. Kalau ada uzur, tak masalah, boleh. Keterangannya dalam fikih, wa yusalli 'ala al-halati allati yuqaddiru 'alaiha, salatlah kita dengan keadaan apapun yang kita sanggup. Maka itu boleh. Kalau sederhananya tadi, keterangan para ulama idealnya adalah seseorang ketika sholat ayat zila, hendaknya dia turun ketika sujud. Turun ketika sujud itu ala rukbatayhi, mendahulukan lututnya, thumma yadayhi, kemudian tangannya, thumma wajhi, kemudian wajahnya. Itu urutannya. Maka itu adalah di antara hal-hal yang mesti diperhatikan ketika kita melaksanakan sholat. Maka itu kita lakukan. Kalau sujud Ustaz ya sama. Kalau sujud tadi, sujud bedanya adalah ayyaj'al al-musalli fi hali sujudi kaffaihi madmumatan asabi. Kalau sujud itu adalah letakkanlah kedua telapak tangan fi hali sujud, letakkan kedua telapak tangan madmumatan asabi, rapatkan jari-jari, agak direnggangkan, dirapatkan jari-jari. Kemudian yang terpenting adalah angkat sikunya, mankibaihi, diangkat sikunya. Karena ada terkadang jamaah di lengannya, ada jamaah ini yang ketika sujud itu dia letakkan begini lengannya. Diangkat apa diletakkan Ustaz? Diangkat. Sujud, wajah menempel kening, hidung menempel ke tempat sujud. Setelah itu tangan kemudian dirapatkan begini jari jemarinya,
kemudian lengannya sikunya diangkat, jadi tidak menempel. Itu beberapa keterangan. Jadi kalau selama ini ditempelkan dia diangkat, dibuka. Sama laki-laki dan perempuan kurang lebih. Jadi jari jemari tadi bedanya. Kalau ketika ruku jari jemarinya dibuka diregangkan untuk menempelkan, menekan. Tapi kalau dalam keadaan sujud jari jemarinya ditutup, dirapatkan. Itu dia keterangannya. Kaki bagaimana Ustaz? Kaki di belakang juga ditempelkan, kakinya menempel dan diregangkan. Jari jemarinya di sana diberdirikan jari jemarinya. Dan itu kan berdiri, kemudian setelah itu kakinya dirapatkan ayah bunda, tidak diregangkan tapi dirapatkan sebisa mungkin. Kalau kita sujud, jadi sujud otomatis merapat. Itulah kita amalkan. Dibuka anak kakinya Ustaz, dirapatkan. Apalagi kita kalau sholat pakai sarung, dirapatkan supaya tertutup aurat dengan sempurna. Dah, Bapak Ibu, jelas? Insya Allah ini kan untuk penguatan kita ketika sholat. Jadi nanti itu kita perhatikan. Kalau dah kita belajar, nanti kita amalkan lagi, tinggal mengamalkan. Kalau rukuk tadi, sebisa mungkin standarnya dia lurus. Kalau diletakkan airnya tak jatuh. Kemudian jari jemari dibuka, tidak hanya sekedar menempel, tapi dia menekan lututnya supaya darah mengalir dengan sempurna. Kalau dia sujud, kemudian dahulukan lutut, kemudian setelah itu tangan, setelah itu kemudian wajah, rapatkan jari jemari, kemudian angkatlah lengannya. Angkat lengannya tidak menempel dan kaki di belakang dirapatkan, tidak dibuka tapi dirapatkan. Ada mau bertanya Bapak Ibu? Dah, kalau tidak ada salat isyraq kita lagi. Mudah-mudahan itu bacaan sujud Pak Ustaz tanya. Bacaan sujud sama yang ada dengan apa tadi? Dengan rukuk tadi. Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Ada yang lain bacanya? Wa bihamdihi boleh menambahkan. Subhana rabbiyal a'la itu satu riwayat. Nanti dalam riwayat yang lain Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Ada bacaan yang lain Bapak Ibu. Ada yang pernah membaca yang lain? Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Saya tidak. Inna tasbih fir ruku'i was sujudi, dalam ruku' dan sujud itu bacaannya mandub sunnah. Nanti kita kalau ada orang tak membaca berarti sholatnya tetap sah selama dia ada ruku' dan sujud. Membaca tadi baik subhana rabbiyal azim atau subhana rabbiyal azim wa bihamdihi sunnah, atau yang dibaca ayah anda tadi juga walaisa lahu lafzun muayyanun, dan tidak ada lafaz yang tak terikat, teks bacaannya tak terikat. Nanti mungkin ada beberapa riwayat. Kebetulan di halaman 205 di buku ini dia buat dua riwayat dalam kitab ini. Satu riwayat dari subhana rabbiyal a'la, satu riwayat lagi subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, dia tambahkan. Yang ada itu tadi tak dia tuliskan di sini. Yang jelas kemudian laisa lahu lafzun muayyan, lafaznya redaksinya tak terikat dengan yang tadi. Mungkin yang ayah anda tadi sebutkan boleh dalam kitab yang lain. Cuman al-afdal, yang afdal ayyakuna bis-sughatil madhkurah yang disebutkan tadi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Dah, ada lagi Bapak Ibu? Itu bagian dari yang sunnah. Kalau nggak ada lagi salat isyraq kita. Mudah-mudahan sedikit ini menjadi ilmu yang bermanfaat buat anda yang menyampaikan, dan mudah-mudahan menjadi pembuat kita dalam beribadah. Artinya apa? Ada hal-hal yang mesti kita perhatikan
ketika sholat. Ada yang wajib, kalau yang wajib itu memang mesti kita lakukan, seperti membaca Fatihah dan seterusnya, itu tidak ada tawar-menawar. Adapun yang sunnah ini sebisa mungkin diamalkan untuk kemudian mendapatkan pahala yang lebih. Segala yang benar itu datang dari Allah. Kita tutup dengan doa sama-sama. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdasy syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana zalamna anfusana zulman katsira wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.